Nah, untuk ranting yang menjorok seperti ini dulur, ini langsung kita potong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun dulur. Di kesempatan video kali ini dulur, saya akan melakukan pemangkasan. Untuk pemangkasan hari ini agak sedikit saya perbanyak dulur, karena untuk kanopi daun di beberapa pohon sudah terlihat mengganggu untuk penyepraian dulur, untuk jalan masuknya pestisida dulur-dulur ya, sehingga perlu kita lakukan pemangkasan yang salah satu tujuannya untuk membantu penyerapan nutrisi dulur agar lebih maksimal ke ranting-ranting ataupun dahan-dahan produksi, dan yang kedua bisa lebih maksimal lagi dalam pertumbuhan dulur. Dan yang terpenting lagi dulur, untuk hama tidak bersarang di kanopi-kanopi pohon jeruk dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur. Untuk pertunasan alhamdulillah sangat baik dulur ya. Nah, ada juga dulur beberapa perawatan yang perlu dilakukan. Nah, contohnya untuk tanaman seperti ini dulur ya. Ini kemarin sempat mengalami stres pasca panen karena buahnya sangat banyak. Nah, bisa dilihat dulur, untuk buahnya sangat banyak, tapi untuk pertunasannya tidak muncul dulur ya. Berbeda dengan yang tanaman sebelahnya ini. Nah, untuk buahnya banyak berjenjang, dan untuk pertunasannya juga bagus dulur ya, terlihat seperti ini dulur. Nah, sehingga untuk tanaman yang bertipe seindi dulur, ataupun rasio dari tanaman yaitu buah banyak tapi daunnya mengecil seperti ini perlu kita lakukan beberapa treatment ya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuangi buahnya dulur, agar tidak membebani tanamannya dulur. Nah, jadi untuk buahnya kita buang seperti ini dulur, agar fokus tanaman lebih ke arah pertunasan dulu dulur. Kalau bahasa saya nggawe awak dhisik. Nah, ini sangat penting dulur. Kalau nanti kita paksakan untuk buahnya sampai masak, itu juga tidak akan maksimal untuk ukuran buah. Dan yang paling berbahaya untuk tanamannya akan mengalami stres, dan yang paling bahayanya bisa meninggal dulur ya, tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, jadi ini perlu kita buangi semua. Untuk tanaman ini nanti saya update dulur ya. Nah, kita buangi seperlunya saja dulur. Kalau memang ada buah yang sudah siap untuk dipetik ya kita sisakan, tidak usah dibuang semuanya dulur. Cukup yang kiranya kita membantulah untuk rasio dari buah dan juga daun seimbang, seperti itu saja dulur ya. Gejalanya apa? Bisa dilihat seperti ini dulur ya. Untuk ukuran daun dia tidak terlalu lebar, dan untuk warnanya akan sedikit menguning seperti kekurangan unsur hara dulur. Padahal untuk perlakuannya kan sama semua, dari pestisida yang digunakan, pemupukannya seperti apa juga sama dulur ya. Nah, tapi pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, maka dari itu dulur, ini adalah salah satu treatment saya untuk menjaga tanaman agar tetap berumur panjang ya. Tidak usah kita paksakan untuk benar-benar berbuah. Nah, inilah dulur, setelah kita buangi buahnya, tidak apa-apa dulur, kita sisakan beberapa buah ya, sebagai nanti
sisa-sisa saja. Nah, untuk ukurannya dari rasionya sudah mulai terjaga dulur, untuk buahnya ada, dan semoga nanti kedepannya bisa normal kembali dulur. Sekarang kita kembali dulur untuk melakukan pemangkasan. Salah satunya seperti ini dulur ya. Ini kan sudah di dalamnya terlihat sangat susah dalam melakukan penyepraian. Penyepraian tidak bisa menembus ke arah dalam dulur. Jadi perlu kita lakukan pemangkasan. Kita tinggal ngikut saja dulur, untuk pemangkasannya bisa kita pemangkas. Nah, untuk ranting-ranting yang menjorok ke dalam seperti ini dulur, seperti yang selalu saya katakan ya, itu kita potong saja dulur, agar nanti di dalam sini tidak menjadi sarang hama dulur. Itu sangat penting dulur. Tidak usah ragu dulur ya. Dalam melakukan pemangkasan dulur, karena yakin saja dulur, nanti ketika kita melakukan pemangkasan, untuk pertunasannya pasti akan lebih banyak dulur. Nah, seperti ini kita buang dulur. Ini kan ada apa namanya, ranting yang tumpang tindih seperti ini. Ini berkasnya sudah saya pangkas tapi tidak rata, jadi akan tumbuh lagi. Kita sisakan ranting utama dulu. Nah, dan yang seperti ini dulu, ini kan ada beberapa ranting utama dan tumbuh di tengahnya seperti ini. Kita pangkas saja biar ranting utamanya bisa lebih besar lagi ke depannya. Nah, juga perlu kita potong dulu. Nah, seperti itu dulu. Nah, ini adalah salah satu contohnya lagi dulu. Nah, untuk ranting-ranting yang seperti ini menjorok ke dalam seperti ini dulur, langsung kita sikat saja. Ini kan menjorok ke dalam, walaupun nanti buahnya ada, itu tidak akan bagus dulur ya. Dan ranting-ranting kecil seperti ini bisa kita habiskan saja dulur. Ranting di tengah seperti ini dulur. Itu akan mengganggu kita pada saat melakukan penyepraian. Kebetulan momennya juga tepat dulur ya, karena kemarin sempat dilakukan pementikan, jadi bisa kita lakukan pemangkasan agar nanti pertunasannya bisa jauh lebih bagus dulur. Dalam kanopinya bersih, tapi ketika dari luar masih terlihat rimbun dulur-dulur ya. Nah, biasanya seperti itu dulur untuk perlakuan pemangkasan. Dan kalau ada ranting-ranting yang seperti ini dulur, ini kan bekas pemangkasan, bekas pemanenan. Kalau ada ranting yang rusak seperti ini, kita potong saja, kita bersihkan biar nanti tumbuh tunas. Ranting-ranting kering seperti ini dulur. Saya cari yang kemarin belum sempat saya lakukan pemangkasan dulur ya. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa dulur, cuma ada ranting yang menjurung ke dalam, saya potong. Walaupun ada buahnya tidak apa-apa dulur, tidak usah sungkan-sungkan ya. Tujuannya kita terlihat menyakiti tanaman dulur, tapi ini demi kepentingan tanaman itu sendiri dulur. Dan jangan lupa dulur, nanti untuk apa namanya, rantingnya kita bersihkan sekalian biar tidak mengganggu pada saat kita melakukan perawatan. Susah nih.
Nah, pada saat kita melakukan pemangkasan dulur, insya Allah nanti hasilnya bisa jauh lebih baik. Saya potong aja dulu. Ada duri, kita wajib potong dulu ya. Nah, ini dulur kemarin belum sempat saya lakukan pemangkasan. Ini kan dalamnya sangat rimbun dulur. Ini harus kita bantu lakukan pemangkasan untuk dahan-dahan kecil yang kiranya tidak berproduksi dulur ya. Seperti ini dulur, ini adalah dahan-dahan non produktif ya, kecil seperti ini, tapi dia akan memakan nutrisi dulur ya. Sehingga kita perlu melakukan pemangkasan agar nutrisi dari tanah bisa terserap lebih baik ke dahan-dahan produksi dulur. Ini sepertinya belum pernah kena gunting dulur, belum pernah kena pangkas, jadi untuk di dalamnya sangat rimbun dan masih ada banyak durinya. Dan usahakan dalam melakukan pemangkasan seperti ini dulur ya, usahakan sedekat mungkin dengan batang utama dulur, biar pertumbuhannya nanti tidak tumbuh maksudnya dulur. Kita buangi saja dulur. Nah, intinya kita membuangi dahan-dahan yang kiranya tidak berproduksi. Nah, ini kan sangat banyak dulur. Ini juga untuk kesehatan tanaman dan agar pertumbuhan batang utamanya bisa lebih maksimal lagi. Dan untuk seperti ini dulu ya, ada dua dahan utama ataupun ranting utama. Walaupun ini berbuah, ini nanti tidak akan maksimal dulur, ini malah akan mengganggu, jadi kita potong aja dulur. Dan dahan-dahan kecil seperti ini harus kita bersihkan. Ini sudah cukup dulur. Nah, ini keadaan setelah pemangkasan dulur ya. Gasnya nah hampir sama dulur, cuma dalamnya saja. Insya Allah ini nanti pertumbuhannya akan langsung bagus dulur, setelah kita buangi dahan-dahan yang tidak produksi seperti itu. Nah, cukup seperti ini dulur-dulur ya untuk pemangkasannya. Dan momennya juga tepat dulur, kemarin setelah dilakukan pemetikan kan biasanya untuk selesai pemanenan akan membawa tunas dulur, jadi biar nanti sekalian tunasnya itu bisa lebih bagus dulur. Nah, di dalam seperti ini bersih dulur, sehingga nanti untuk hama tidak bisa bersarang ya.
Nah, kita buangin. Nah, untuk yang seperti ini dulur, tumpang tindih ini harus kita potong, kita sisakan yang utama-utama saja dulur. Nah, agak banyak dulur saya melakukan pemangkasannya, karena kemarin treatment yang saya lakukan, saya ingin melakukan pemangkasan yang secara rutin, tidak terlalu banyak. Bahkan ini bisa dikatakan untuk petani di daerah saya, pemangkasan yang seperti ini termasuk pemangkasan ringan dulur, tidak berat seperti yang beberapa petani lainnya dulur ya. Nah, saya cukup senang melakukan pemangkasan yang seperti ini saja dulur. Nah, ini adalah beberapa yang sudah saya pangkas dulur-dulur ya. Alhamdulillah, untuk pertunasan dan juga buahnya cukup banyak dulur. Nah, demikian dulur video pemangkasan yang saya lakukan di kebun saya dulur-dulur. Tetap amanah dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.